Nah, Bapak tahu kan Dirjen Perimbangan Keuangan itu kan banyak godaan, Pak. Ya, tuh. Banyak Banyak godaan itu, sekali tuh banyak godaan. godaannya sekali. Nah, saya dapat sebagai tameng. Iya, Saya itu sudah dapat remunerasi dari pemerintah iya, pusat, pusat. dari APBN, Iya. oleh Menteri Keuangan. Jadi sebetulnya akuntansi pemerintah daerah itu lebih maju dibanding akuntansi pusat. Yang dimulai Pak Marwanto itu yang rule accounting itu, Pak. Iya, iya. Karena di dalam Kepmen 29 2002 kan saya berapa kan 2001 kan. Itu sudah mulai mengenalkan, ya kan, mengenalkan mengenai embrio akuntansi gitu. Dulu kan belum ada, Pak. Dulu hanya Makuda, Manual Keuangan Daerah, Mapada, Manual Pendapatan Daerah kan gitu kan. Iya, iya, iya. Ya gitu itu. Ya itu kalau cerita itu panjang, Pak itu. Iya, iya, Nah iya. itu saya jadi terjun ke sektor publik dan alhamdulillah ketemu Pak Marwanto untuk Iya, iya, bisa betul. mengawal LKPP itu Luar biasa, Pak. dan LKPD Jadi, itu. jadi memang udah cocok, Pak. Itu tadi ibaratnya main catur itu malaikat mengatur melalui firman Allah gitu ya. Ini Ya, Pak mau ke sini, ke sini, ke sini. Dan insya akhirnya Allah, insya Allah. bisa mengukir sejarah bersama-sama dengan Kementerian Keuangan mendapatkan opini WTP pertama Nah, sejak kemerdekaan loh Pak ya itu. iya betul. Tapi siapa dirjennya dulu kan Pak Marwanto. Luar biasa Lah itu Pak. ya itu Iya, sebenarnya dan pemerintah daerah sekarang banyak sekarang yang banyak WTP juga, Pak. iya, Dulu kan masih belum ada WTP, maaf iya, disclaimer semua kan. iya, Dari itu termasuk aset daerah kan, Pak. iya, Ya itulah sebetulnya jadi ada apa ya? Ada nuansanya sih waktu saya ngajar di itu sejarah akuntansi pemerintah daerah itu saya akan ngelotok sudah ngelotok udah itu, apa. iya, iya, Apalagi dengan bukunya Bapak. iya, iya, Yang iya, sudah Bapak punya buku itu bagus sekali saya iya, ajarkan itu iya, karena udah dari sehingga saya itu mengajarkan sesuatu yang Bapak tulis dengan tim tapi saya sebagai pelaku juga di situ iya, iya, bahkan ada fotonya iya, iya, yang mendeklarasi akun bisnis itu iya, kan iya, iya, sehingga waktu saya mengajarkan ya kayak cerita iya. Nah, eh, jadi itu justru lebih enak lebih keserap enak. tulis anu Pak, Dan saya audiens. yang tertulis maupun yang tak tertulis saya tahu jadinya ya Iya, kan ada yang tertulis ada yang iya, itu kan. betul, betul, betul. Itu Pak. Untold story-nya ada. Itu Nah, Pak. Pak Prof, kemudian kan eh, kita lama nggak berjumpa ini Pak. Tiba-tiba kemudian kita ketemu lagi, Bapak masuk Kementerian Keuangan, masuk lapangan Banteng. Waktu itu masih Departemen Keuangan sih Pak ya. Ya, Nah, sebagai staf ahli. ya. Saya ingat saya jadi Direktur APBN, terus sama Pak Bud diminta jadi membuka Kepala Biro Humas waktu itu, Oh yang iya, sekarang KLI itu. KLI ya betul. Ya, jadi Bapak bos saya waktu Ya itu Pak. enggak lah. Lah ya Bapak eselon 1, saya masih eselon 2 kan waktu itu Pak. Ya Ya. bisa 1B lah swasta ahli ya. Nah, ceritanya gimana Pak? Ini tiba-tiba kemudian Bapak formal menjadi staf ahli. Ini kan jarang-jarang ini Pak. Ya jadi sebenarnya ceritanya begini, waktu saat saya balik, Ya. itu kan saya ya dianggap orang yang tahu fiskal, Hmm. tahu perimbangan keuangan, Ya, karena karena akuntansi keuangan akuntansi itu tadi Pak keuangan ya. 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 Dan waktu itu kan memang Birmingham itu kan punya platform khusus untuk perimbangan keuangan pusat dan daerah Ya, itu. betul. Nah waktu itu Menteri Keuangan Pak Budiono itu mengendaki mantan-mantan Menteri Keuangan itu membantu Pak Budiono sebagai Menteri Keuangan. Antara Pak Bambang Sudibyo, Ya, ya, ya. itu ada Pak Mari Muhammad juga waktu itu. Iya. Nah Pak Bambang Sudibyo pasti diminta oleh Pak Bud untuk menjadi membantu, tapi di bidang fiskal, fiskal, di bidang perimbangan keuangan. Nah Pak Bambang dengan Pak Anggito waktu itu Iya, iya. mengundang saya salah satunya untuk minta bergabung menjadi tim asistensi Menteri Keuangan bidang desentralisasi fiskal. Apalagi waktu itu kan sedang gencar-gencar otonomi daerah dan fiskal. Betul, Pak ya. Sehingga saya dari Kemendagri ditarik ke Kementerian Keuangan. Iya, iya. Itu kamu jangan ke Kemendagri. Loh saya kan sama saja Pak. Ya tapi ini kan lebih diminta untuk bantu. Apa Bang Sibyo ketuanya?
terus Pak Mahfud Sidik. Iya. Pak Mahfud dulu yang Mahfud paling Sidik sekjennya, sekretarisnya itu, Iya. ADF, terus saya masuk dengan Pak Anggito dan sebagainya di situ. Nah, saya sering bolak-balik ke situ TADF itu. Nah, sehingga saya tahu agak sedikit tahu di Kementerian Keuangan waktu itu. Nah, suatu saat pas Kongres ISEI di Bandung, saya ditelepon oleh Pak Sekjennya Kementerian Keuangan, Pak Budiono, Pak Nur Fuad. Bukan. Pak Agus Haryanto. Pak Agus Haryanto. Oh. Itu Pak telepon Pak Madiasmo, bagaimana kalau Bapak diminta Pak Bud menjadi staf ahli? Tolong segera dikirim CV-nya. Tapi waktu itu saya masih TADF tadi, tim asistensi tadi, tapi kan masih betul. itu. Nah, ya singkat cerita, saya jadi staf ahli dilantik, menjadi staf ahli bidang pengeluaran negara. Bukan penerima kemerdekaan Pak Erata. Iya. Pengeluaran. 2 orang yang dilantik itu kan. Iya. Nah, di situ terus tapi staf ahli yang di-attach ke Direktorat Jenderal APK, Anggaran dan Perimbangan Keuangan, iya. Pak Ahmad Rohadi. Oh, dirjennya almarhum ya, Pak Ahmad Rohadi itu. Berarti jika saya staf ahli tapi di-attach ke sana. Waktu itu orangnya masih di PKW yang pojok itu loh, Pak. Iya. Ya, yang itu, Pak, ya. yang masih, waduh. Ya, kalau dilihat itu, itu sebenarnya itu banget itu, Pak. Sedih itu. Tapi tidak saya ceritakan di sini lah sedihnya itu. Tapi itu Pak. Itu. Tapi itu ukiran sejarah itu, Pak. Itu bagian dari sacrifice tadi. Iya, sacrifice di situ itu. Nah, dengan staf ahli itu sudah. Nah, Pak Bud menjadi Menko. Betul. Di reshuffle kan, bukan dari reshuffle tadi ya. Terus Pak Yusuf Anwar jadi Menteri Keuangan. Itu ceritanya panjang juga. Ya, Bu Sri Mulyani masih Bappenas. Iya. Nah, Pak Yusuf Anwar manggil saya Prof Mo, itu Prof Deso gitu kan. Orang Deso gitu, Prof Deso. Kamu ngapain? Staf ahli. Loh, ya tergantung Bapak tuh. Saya staf ahli Bapak Menteri Keuangan. Tergantung Pak Yusuf Anwar menugasi apa gitu. Terus gini, kumpulkan orang yang pinter di Kementerian Keuangan, buat roadmap Kementerian Keuangan. Buat kredonya Kementerian Keuangan seperti apa gitu. Udah kamu tak kasih kesempatan staf ahli atau siapapun yang pinter dari kamu lah, tadi tak kasih itu. Nah, saya ngumpulkan tuh, Pak. Ngumpulkan buat roadmap. Nah, itu saya roadshow, Pak, ke masing-masing dirjen, bea cukai, dirjen pajak, kepala BKF. Itu saya ngondoknya di tempatnya Dirjen Perbankan Pak siapa? Pak Siswo itu. Saya mondok di situ dan Pak Siswo tidurnya di situ. Nasi bungkus. Sekarang kemarin kan reuni, Bapak itu datang reuni kan? Dengan Bu siapa yang sekarang di BPJS itu? Bu Wiwing. Bu Wiwing. Pak itu. Singkat cerita udah hampir jadi. Yaitu saya bukan merubah di tim roadmap itu kita buat bagaimana yang itu masih belum DJKN, Pak. Masih Direktur Piutang dan Lelang Negara. Direktur Piutang dan Lelang Negara. PLN ya, Pak. Itu kan eselon 2. Loh, masuk kita punya aset banyak kan saya tadi dari akuntansi waktu itu kan aset harus besar, aset negara kan. Kekayaan negara kan. Masuk seperti itu. Kita usulkan bagaimana kalau menjadi unit eselon 1 karena mengelola aset negara. Tidak hanya piutang. Betul. Piutang itu bagian dari aset. Alhamdulillah bisa dimasukkan sebagai usulan. Terus waktu itu kan utang negara. Nah, utang kan masih Pemon waktu itu. Dan itu eselon 2. Pak Waluyanto. Pak Fuad Bawazir. Pak Ramani. Pak Ramani. Nah, maksud utang dan utangnya kita kan waktu itu kan saya minta kita mengelola utang bukan itu supaya dikelola dimanage dengan baik utang itu gitu. Maka kita usulkan dari unit eselon 1 tambahan baru untuk Pemon dinaikkan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Negara. Belum yang sekarang. Ini kan baru sekarang namanya. Ini dulu masih pengelolaan utang negara. Terus BKF atau Pak Anggito kita enhance sebagai mata dan telinganya Bu Menteri Keuangan, nerve-nya Menteri Keuangan, sebagai apa namanya Badan Kebijakan Fiskal kan, Fiscal Policy Office, itu harus nerve-nya Menteri, kan gitu, nerve-nya Menteri itu harus seperti itu, karena dia sebagai think tank lah, think tanknya Menteri waktu itu. Nah terus itu nah Direktur Jenderal APK itu kita pecah anggaran sendiri, perimbangan keuangan sendiri. Kalau itu Pak Mau Sidik kan
yang tokoh perimbangan keuangannya Iya, waktu itu. iya betul. Iya. Dia buat buku dan sebagainya di AU dan sebagainya itu kan saya sebagai panelis waktu itu diminta untuk itu. Nah, Pak Yusuf Anwar ke reshuffle diganti Bu Sri Mulyani Iya, Menteri betul. Keuangannya dari Bappenas ke Iya. Menteri Keuangan. Nah, saya lapor pada Bu Menteri, Bu, ini ada roadmap seperti ini, bagaimana Bu? Nah, seperti apa nih? Ya udah, yuk kita setuju, kita lantik aja deh pejabat-pejabatnya gitu. Nah, disitulah Ya karena kau yang memulai, kau yang nggak saya nggak punya itu siapa aja dengan waktu Pak Adianto dan sebagainya. Nah, Presiden Pemilihan Keuangan saya diminta untuk itu. Nah, pas dilantik Bu Sri Mulyani pada saat memberikan ucapan selamat, beliau sambil bisik-bisik, Pak Prof atau Pak Mo atau Pak Prof waktu itu ya, Pak Mo, kalau sudah jadi dirjen ya jangan banyak di Jogja dong, banyak di Jakarta. Itu kan staf ahli kan saya wirawiri Pak. Iya kalau itu ya. Iya kalau waktu itu di Jogja itu paling enak Pak staf ahli itu. Iya. Iya toh? Bisa wirawiri. Penghasilan Jakarta tinggal di Jogja. Wah, itu kan. Tanahnya makin banyak. Bukan begitu. Dan juga itu kan istilahnya kan apa tuh ada singkatan itu kan. Sabtu Minggu pulang atau Senin itu apa tuh istilahnya itu ada istilahnya itu ada. Saya lupa saya. Itu ada gitu. Sehingga Bapak itulah. Nah, saya dari situ saya tersentak bahwa saya sebagai dirjen ya karena memimpin suatu direktorat jenderal, terus saya harus tidak sering bolak-balik, sehingga saya putuskan saya pindah ke Jakarta. Nah, ternyata saya belum punya rumah kan waktu itu kan, terus dipinjami Kementerian Keuangan waktu itu. Nah, saya terima kasih pada Pak Marwanto waktu itu. Pada saat itu Pak Marwanto menjadi tim transformasi. Reformasi di mana yang menentukan remunerasi. Masih ingat nggak? Iya, betul. Terus Bu Menteri rapat kecil kan waktu itu kan dengan Pak Marwanto. Saya enggak boleh enggak ikut. Saya siapa itu Pak? Dan saya sebagai dirjen paling kecil lagi. Ya kan? Tapi saya enggak tahu usulannya gimana Pak Marwanto waktu itu. Saya disetarakan dengan dirjen anggaran. Remunerasinya. Karena risiko dirjen perimbangan itu cukup berat. Iya, cukup berat. Waktu itu kan Bapak ada beberapa faktor kan. Pertama tingkat risikonya, coverage stakeholder dan itunya sekali. Dan Bapak menganggap Dirjen Perimbangan kan walaupun kecil bentukan baru, tapi risikonya besar. Karena menurut terus saya disamakan di atas itu 1B kan gitu kan. Jadi waktu itu sekjen atau mungkin dirjen pajak yang pertama, bea cukai itu. Saya masuk dirjen anggaran, masuk dirjen negara dan sebagainya itu. Dia tidak dianggap anak bawang lah gitu lah. Ini terima kasih Pak Marwanto waktu itu. Sehingga kita ya punya pride and pride. Oh berarti saya dihargai sebagai itu. Karena Bu Menteri sudah tahu bahwa ini di CPK itu menjadi cukup sensitif. Bahkan terus disebut tadi Gubernur Jenderal itu ceritanya di situ Pak. Waktu saya ditugaskan menjadi namanya keren Pak, Kalahar, Kepala Pelaksana Harian Tim Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan. Itu sakti banget itu. Nah, saya menggantikan Bapak posisinya jadi staf ahli pengeluaran negara. Oh iya, tapi yang merangkap itu. Iya, tapi tugas utama saya di reformasi birokrasi. Itu, dan itu menentukan reformasi macam-macam itu. Jadi banyak orang yang seneng, tapi ada orang yang senep juga. Kalau turun ya senep toh Pak. Iya. Kalau tadinya orang banyak punya proyek, ya senep Pak itu. Iya. Tapi kalau yang memang tadinya kerja memang betul-betul untuk kantor, nah itu remunerasinya kemudian menjadi kelihatan. Nah itu saya jadi tameng Pak. Itu saya jadi tameng betul. Karena saya dianggap sama dengan Dirjen Anggaran dan Dirjen Keuangan Negara yang lain. Maka kan cukup standing. Nah Bapak tahu kan Dirjen Perimbangan Keuangan itu kan banyak godaan Pak. Iya. Betul. Banyak godaan itu. Banyak godaannya sekali. Nah saya dapat sebagai tameng. Saya itu sudah dapat remunerasi dari pemerintah pusat, dari APBN, oleh Menteri Keuangan. Sehingga kalau Bapak mau beri macam-macam itu uang APBD itu untuk APBD. Banyak Pak dulu ada yang mau nyogok macam-macam Pak. Ada uang pulsa, ada uang apa kan gitu kan. Tak tarik semua. Nah itu sebetulnya betul seperti yang dikatakan Bu Menteri. Itu sebenarnya kalau saya sampaikan tokoh transformasi reformasi itu Bu Sri Mulyani. Yang Bapak dingdengnya di situ. Karena beliau itu punya keberanian untuk menaikkan remunerasi yang dulu dianggap kalau pegawai negeri itu mesti PGPS itu loh Pak. Pinter goblok sama penghasilannya itu. Ini kan sekarang remunerasi itu tinggi lah. Sekarang sudah bagus tuh Pak.
Tapi, tapi saya waktu menjadi kepala BPKP, kan dari Dirjen Perubahan kan Pak, Iya. dan jadi kepala BPKP, diajak sama Kementerian Keuangan. Pohonnya tinggi, Buahnya buahnya jarang. jarang. Karena BPKP belum remunerasi. Iya, iya, betul, Pak. Dan Iya. Bapak tahu bahwa saya kepala BPKP kan di luar Kementerian Keuangan. Waktu Iya. ngajukan remunerasi sama Kementerian Keuangan, dingel-ngel itu. Ya karena memang betul Bapak punya persyaratan kan. Iya. Sehingga saya buat sebagaimana saya ada penghematan sehingga ada dana yang bisa naik remunerasi yang tanpa mengganggu APBN. Iya. Itu ada baiknya. Iya, betul, betul, Pak. Nah, itu Pak, itu ceritanya begitu Pak. Saya juga melakukan reformasi di BPKP untuk Iya. supaya dapat remunerasi tapi harus kerja seperti Kementerian Keuangan. Betul, Pak. Nah, sebetulnya jadi saya baru Pak, ini mengingat-ingat. Jadi saya itu napak tilas posisi Bapak. Karena kan setelah saya dari tim reformasi itu saya ditugaskan oleh Bu Sri Mulyani ke Manila, Pak. Ke PBB. Ya, Jadi eksekutif director di sana. ya. Tapi setelah itu dipanggil kembali oleh Pak Agus Marto Dirjen. untuk mengisi tempat Bapak yang Bapak tinggalkan ke BPKP. Lah iya, jadi waktu Iya. staf ahli Bapak staf ahli pengeluaran negara. Iya, betul, Setelah betul. saya kan, Iya. terus Dirjen di Perimbangan Dirjen Perimbangan. Keuangan. Nah, Jadi iya. saya mewarisi sebutan Gubernur Jenderal itu, Pak, gitu. Iya. Iya itu. Dan Luar luar biasa. biasa itu.